Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Maulana Mukhtar, NIM 10323100, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Sebagai generasi muda, kita harus mengerti mengenai pemilu yang berjudul. Apa itu pemilu yang berjudul? Yaitu pemilu yang berjalan dengan jujur dan adil. Sekarang kita masih berada di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Untuk lebih tepatnya, mari kita berbincang-bincang dengan narasumber Bapak Teguh selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi yang cerah ini sudah bersama narasumber kami. Boleh perkenalkan dulu, Pak? Ya. Nama Bapak dan jabatan Bapak. Nama Teguh Setiawan. Dipanggil Teguh aja nggak apa-apa, Mas. Untuk di Bawaslu, sebagai anggota Bawaslu, divisinya Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa atau biasa disingkat dengan Divisi HPS. Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Mas. Baik, di sini saya akan berbincang-bincang tentang Bawaslu, Pak. Bawaslu adalah badan pengawas pemilu. Apakah tugas Bawaslu hanya mengawasi jalannya pemilu? Untuk di Bawaslu sendiri itu kan tugas-tugasnya sebenarnya tidak hanya untuk mengawasi pemilu. Ya, jadi ada di kami itu di Bawaslu dibagi menjadi beberapa divisi. Ya, di kami ada 5 orang Bawaslu, 1 ketua dan 4 anggota Bawaslu itu dibagi menjadi 4 divisi. Otomatis karena dibagi dengan 4 divisi ini, ya, tugas dan tupoksinya yang jelasnya berbeda. Tapi secara umum, anggota Bawaslu ini melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu mulai dari awal sampai dengan akhir. Seperti itu. Jadi secara umum memang tugasnya kami adalah mengawasi tahapan pemilu, ya, dari tahapan awal mulai dengan pendataan ya, pemilih sampai dengan nanti di tahapan akhir penghitungan ataupun rekapitulasi hasil pemilu nantinya. Oke, Bapak, selanjutnya bagaimana sosialisasi kepada masyarakat agar pemilu dapat berjalan lancar dan adil? Kalau untuk sosialisasi itu kami sering menggandeng ataupun merangkum dalam bentuk seminar. Untuk di seminar itu kita melibatkan yang dimana pemilih pemula atau pemilih yang baru mau melakukan hak pilihnya pertama kali. Karena itu sangat perlu disosialisasi bagaimana tata cara dan nantinya ketika pemilihan. Jadi di samping itu juga di kita ada yang namanya cyber itu ya, yang pemilihannya tim cyber untuk mengawasi jalannya tahapan pemilu khususnya untuk yang kampanye itu kita melibatkan, kalau bahasa kerennya itu generasi Z ya. Ya itu kita melibatkan untuk pengawasan. Jadi kita libatkan yang memang untuk yang sekarang melek teknologi ya, karena ya terutama untuk HP ya, karena saya yakin HP ini alat yang melekat kepada kaum pemula ataupun generasi Z yang sudah mahir ataupun ahli dalam menggunakan HP. Oke, selanjutnya Bapak, zaman sekarang sistem pemilu banyak menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi, Bapak. Iya, betul. Apakah dari kecanggihan teknologi ini bisa memunculkan peluang penyalahgunaan, Bapak? Nih, kalau ya ini penyalahgunaan ini kan miskomunikasi dalam media sosial ini kan sering kita dengar dengan hoax ya, berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta ataupun di kenyataannya. Berita-berita hoax ini yang memang kita
sosialisasikan untuk nantinya bisa salah satu penghambat ini ya, yang bisa membuat pemilu ini kita tidak berjalan dengan damai dan sesuai dengan kondisi karena berita-berita hoax ini. Berita hoax itu banyak macamnya ya Mas ya. Ada unsur mungkin ada unsur saranya itu yang perlu kita hindari. Beritanya hoax, muatannya lebih ke sara ini bisa mempercayai belah nanti di bagian masyarakat kita. Oke, menurut Bapak, apakah money politik akan menjadi tradisi turun-temurun pada saat pemilu, Bapak? Nah ini kalau money politik itu kan secara bentuk pelanggaran ini, kalau kita lihat Undang-Undang 7 2017 itu money politik termasuk dalam pelanggaran pidana. Artinya kalau pidana itu ada hukumannya ataupun ada dendanya kalau memang itu terbukti sebagai salah satu bentuk pelanggaran pidana. Otomatis ada unsur-unsurnya juga Mas ya. Kalau dikatakan pidana itu ada beberapa unsur dikategorikan itu adalah politik ya, money politik atau suap ya kayaknya lebih gampang dimengerti bahasanya suap ya, memberikan materi kepada pemilih untuk diarahkan memilih salah satu caleg yang berlaga di pemilu itu. Nah, kalau kita lihat memang trennya ini perlu peran juga ya, peran dari semua kalangan, tidak hanya di kami di Bawaslu, perlu peran dari masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Karena saya yakin money politik ini tidak sehat, Mas, ya. Tidak bagus untuk nanti kita kualitas dari caleg-caleg yang terpilih. Jadi hal yang perlu diawasi dan perlu disosialisasikan. Kalau perlu dihindari, kalau ada yang ngasih jangan diterima ya. Tidak seberapa Mas daripada perkembangan nanti ke depannya 5 tahun ya, 5 tahun kita memilih ya nanti yang terpilih karena money politik, jadi tidak bisa mengaspirasi ataupun mengambil kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Money politik kan menyasar ke segala umur ya Pak? Iya. Terus bagaimana cara kita agar tidak mudah menerima dana-dana seperti itu Pak, terutama ke anak-anak muda zaman sekarang? Nah itu lebih ditekankan ke ini ya, kesadaran hukumnya juga, kesadaran hukum dan melihat ke depannya yang jelasnya seperti itu. Jadi sesuatu yang diawali dengan hal yang tidak baik, nanti saya yakin hasilnya pun tidak baik. Jadi lebih ke penyadaran kepada nanti pemula ya, yang baru melakukan hak pilihnya, itu penyadaran kepada hal-hal yang dilarang. Salah satunya itu adalah money politik. Kesadaran yang penting itu ya. Melalui sosialisasi ya, jelasnya melalui sosialisasi, karena itu yang ada yang sangat ataupun yang cukup efektif dengan sosialisasi kepada pemula mengenai money politik ini. Oke, sekian Bapak, terima kasih ya, atas kesempatannya. Kami tutup ya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari wawancara tadi, yaitu untuk berjalannya pemilu yang berjudil, Bawaslu sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah, yaitu dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk tim cyber untuk berjalannya pemilu yang jujur dan adil. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.